Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وأصحابه ذوي الخادات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب. أما بعد. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para ustadz yang hadir pada malam hari ini, kemudian yang sama-sama juga kita muliakan Bapak Kepala Desa Sebut, Bapak Bahari, para sesepuh, tokoh masyarakat Kampung Rambutan. Kampung Rambutan biasanya kalau ada Kampung Rambutan ada terminalnya. Kalau di Jakarta Kampung Rambutan terminal. Ya, mungkin di sini dulu kebun rambutan. Para warga Kampung Rambutan serta DKM daripada musola apa namanya? Ar-Razzaq. Masya Allah, musalanya namanya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi rezeki. Mudah-mudahan dengan nama musola Ar-Razzaq ini kita semuanya diberkahi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini. Walaupun kita sudah masuk di tanggal 1 bulan Sya'ban, tapi tidak ada salahnya kita memperingati daripada Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tepat tanggal 27 Rajab ini adalah satu peringatan yang mana kita semuanya memperingati satu peristiwa yang amat penting bagi kita ataupun untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk baginda Nabi Muhammad, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat penting bagi beliau, karena beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermuajahah, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dan hal ini tidak pernah dialami oleh manusia manapun dan juga tidak bakal dialami oleh manusia manapun kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ini adalah kejadian yang spesial yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum baginda Nabi Muhammad tidak ada manusia yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Setelah baginda Nabi Muhammad pun tidak ada manusia yang bakal bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah berikan
perjumpaan ini untuk kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam, yang mana beliau mendapatkan julukan Kalimullah, Nabi yang sering diajak dialog dengan Allah, Nabi yang sering berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau lagi suntuk menghadapi Bani Israel, beliau naik ke Bukit Tursina berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang Bani Israel ini kaum yang sangat-sangat, apa istilahnya, kalau bahasa Jawa ini cengkal. Apa cengkal? Susah diatur. Makanya Bani Israel ini nabinya banyak, bapak-bapak, ibu-ibu. Selain Nabi dan Rasul, mulai Nabi Yakub sampai ke bawah, sampai Nabi Allah Isa alaihissalam, itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Itu Nabi dan Rasul. Setelah itu banyak nabi-nabi yang lain yang Allah turunkan kepada mereka, Bani Israel. Di antaranya Nabi Daniel, itu nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Ada Nabi Syam'un yang kita dengar, yang kita sering dengar dengan nama Samson. Samson itu namanya Syam'un, nabinya Allah yang Allah turunkan untuk Bani Israel. Ada Nabi Uzair, ada Nabi Yusha bin Nun. Banyak nabi-nabi daripada Bani Israel, karena memang Bani Israel ini susah diatur. Dalam Al-Quran dijelaskan, tatkala Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi, mereka tidak langsung mengambil sapi langsung dipotong, tidak. Tapi mereka tanya kepada nabinya, wahai Nabi, sampaikan kepada Allah, sapinya yang jantan apa yang betina, yang warnanya hitam, putih atau coklat, yang digembala atau yang tidak digembala. Akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan mereka menyusahkan diri mereka sendiri. Akhirnya Allah memilihkan sapi yang paling jarang, sehingga mereka susah dalam mendapatkan sapi tersebut untuk disembelih, menunaikan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Bani Israel ini kaum yang paling susah diatur, nabinya banyak. Di antaranya Nabi Musa diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Nabi Musa sering berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala di Bukit Tursina. Tatkala Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa, ikhla'na alaika wa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, copot sendalmu, jangan menginjak Bukit Tursina dengan sendalmu, karena Bukit Tursina ini adalah tempat yang suci, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Disuruh lepas sandal Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian masuk ke Bukit Tursina, berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa pengen waktu itu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang manusia di dunia tidak akan pernah bisa memandang zatnya Allah kecuali baginda Nabi Muhammad, walaupun Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, tolong perlihatkan wujudmu agar aku bisa memandangmu ya Allah. Kata Nabi Musa. Apa jawab Allah subhanahu wa ta'ala? Qala lan tarani. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, engkau tidak akan pernah bisa untuk memandangku wahai Musa. Walakin indur ilal jabal, akan tetapi lihatlah ke gunung tersebut, yaitu Bukit Tursina. Fa in istaqarra makanahu, apabila tempatnya tidak berubah, tidak terjadi apa-apa kepada Bukit Tursina tersebut, fasaufa tarani, maka kamu akan bisa memandang aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allah menjelmakan sebagian nurnya ke Bukit Tursina, ja'alahu dakka, Allah menjadikan gunung itu bergetar kemudian hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa terjatuh pingsan. Karena tidak kuat melihat seberkas cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah titipkan ke Bukit Tursina. Pingsan. Dan pingsannya gak tanggung-tanggung, bapak-bapak, ibu-ibu, 40 hari 40 malam.
Jadi memang tidak ada manusia yang bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang masuk ke dalam surganya Allah, tiap hari Jumat dia bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala memandang zatnya Allah, itu melebihi daripada nikmat-nikmat yang ada di surga semuanya. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu mau nggak masuk surga? Mau? Pak, mau Pak? Ibu mau Bu? Mau. Siapa yang nggak mau masuk surga? Nikmatnya surga luar biasa. Kenapa kok pengen masuk surga? Saya mau tanya. Ayo, ya, bapak-bapak kenapa pengen masuk surga? Ibu-ibu kenapa pengen masuk surga? Karena memang sering dengar cerita tentang nikmatnya surga. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmatnya surga enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, dan enggak pernah dibayangkan oleh pikiran dan hati kita. Itu nikmatnya surga. Kalau kita menghayal, oh nikmatnya surga ini begini, lebih daripada apa yang dibayangkan oleh kita. Kalau seorang laki-laki ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, seorang laki-laki ya masuk surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu istana. Istana itu sangat-sangat besar, luar biasa. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya istana itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Satu orang laki-laki masuk surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 bidadari. Masya Allah. Ya, di dunia mau istri 2 aja bingung. Ya Pak? Betul gak? Oh, bisa ada yang bawa golok kalau punya istri 2. Tapi di surga disediakan 70 bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Pengen gak Pak dapat 70 bidadari? Pengen. Tapi awas, dengkulnya harus kuat. Ya, nggak ada libur kalau di surga. Di satu orang laki-laki diberikan 70 bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam keterangan ya, bidadari itu kalau sudah minum kopi, ya kalau dia turun ke dunia, dia minum kopi misalnya, saking cantiknya itu bidadari, kalau minum kopi dari kerongkongannya kelihatan kopinya Pak Bu. Saking putihnya, saking mulusnya itu bidadari. Ini dikasih 70 bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Nah, kalau ibu-ibu kira-kira dapat apa Bu? Bu, halo. Dapat apa? Bidadara? Enggak ada bidadara Bu. Yang ada hanya bidadari. Kalau bidadara enggak ada. Tapi tenang, walaupun ibu-ibu enggak dapat bidadara, di surga insya Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ratunya bidadari. Kalau sudah jadi ratu itu berarti wanita yang paling cantik. Di dunia mukanya Masya Allah pas-pasan, tapi di surga jadi wanita paling cantik. Di dunia gak pernah dandan, di surga jadi manusia paling cantik, jadi ratunya bidadari. Luar biasa. Dan kenikmatan-kenikmatan surga lainnya banyak. Allah Subhanahu wa taala menyediakan 3 sungai. Yang pertama, sungai yang terbuat daripada susu, yang di Kampung Sebong, yang gak pernah minum susu nanti di surga kenyang minum susu. Ya, insya Allah. Yang di dunia dari kecil kurang gizi, gak pernah minum susu, di dunia di surga, oh Masya Allah, sehat. Kalau sudah masuk surga, sungai susu di hadapan istana-istana orang-orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian ada juga sungai daripada khamar, sungai
dari sesuatu yang memabukkan. Kalau di dunia khamr itu minuman keras, bir, apalagi tuak dan lain sebagainya. Nanti di surga ada. Makanya Allah melarang kita umat Islam di dunia minum minuman keras, tapi di akhirat nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sungai khusus daripada khamr. Kalau sudah minum khamr di surga, sungai daripada khamr, dia langsung terbang mengelilingi istananya yang luasnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kalau di dunia minum khamr, apa yang terjadi? Nyungsep di parit. Betul nggak? Iya, paling mentok nyungsep di parit. Sudah dapat dosa, nyungsep lagi di parit. Tapi di surga, Masya Allah, keliling 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itulah kenikmatan yang ada di surga. Kemudian disediakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sungai daripada madu. Kalau di dunia kita cari madu susah, Pak. Bu. Kalau cari madu kadang sering dibohongin orang. Banyak ketemu dengan madu yang palsu. Kadang ngetes, Pak, kalau mau ngetes madu katanya taruh di piring, taruh di freezer, di kulkas. Kalau dia beku berarti madunya nggak asli. Kalau tetap encer madunya asli. Kadang ada yang pakai korek api, pentol korek dicelupin kemudian dinyalakan. Kalau dia nyala berarti nggak asli. Ya, kalau nggak nyala berarti asli. Padahal kalau mau ngetes madu asli itu gampang, Pak. Bawa ke rumah. Kalau ada piring melayang baru madunya asli. Betul, Bu? Iya. Baru madunya asli. Piring melayang, panci melayang itu madu asli. Ya, jadi di surga nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sungai yang terbuat daripada madu. Dan kenikmatan-kenikmatan surga lainnya banyak. Tapi terkalahkan itu semuanya dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga, yaitu bisa memandang zat-Nya Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat. Jadi Nabi Musa gak kuat melihat seberkas cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia di dunia tidak ada yang bisa memandang zat-Nya Allah kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak minta seperti Nabi Musa agar bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Muhammad dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Isra dan Mi'raj sehingga beliau bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diberangkatkan oleh Allah Isra dan Mi'raj, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun tersebut dalam keadaan sedih. Maka dari itu tahun itu dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena sedih kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena tahun itu dua orang yang mendukung dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang pertama adalah Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah, Bu? Bu? Ayo ibu-ibu, Siti Khadijah siapa? Istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih hafal lagunya? Ayo sama-sama kita berqasidah. Khadijah istri setia, terus Fatimah putri tercinta, semua bermulia dari Quraisy ternama. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Siti Khadijah radhiyallahu taala istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sangat mendukung dakwahnya baginda Nabi Muhammad. Bahkan beliau adalah seorang wanita yang kaya raya. Beliau hartanya semuanya diberikan kepada baginda Nabi Muhammad untuk berdakwah menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Siti Khadijah itu, Bu, ya ini buat ibu-ibu ini.
Siti Khadijah itu gak pernah minta sesuatu kepada suaminya baginda Nabi Muhammad. Minta belanja gak pernah Siti Khadijah itu. Minta baju baru lebaran gak pernah. Bahkan pernah Siti Khadijah sekali waktu pengen meminta jubahnya baginda Nabi SAW ya untuk dibawa sebagai kain kafan beliau tatkala beliau wafat nantinya. Dia tidak mau minta. Dia menyuruh putrinya Fatimah yang waktu itu masih kecil, umur 5 tahun, dipanggil, Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu, umimu ini minta jubah yang dia pakai untuk digunakan sebagai kain kafan tatkala umimu nanti meninggal, wahai Fatimah. Namanya anak-anak Siti Fatimah, ya bilang apa? Ibu minta sendirilah sama ayah. Ya. Kemudian kata Siti Khadijah, tidak. Kalau aku suruh minta kepada ayahmu, aku tidak berani, aku tidak mau, karena takut memberatkan ayahmu, wahai Fatimah. Kemudian disampaikan oleh Siti Fatimah kepada ayahanda beliau, baginda Nabi SAW. Baginda Nabi, apa jawab baginda Nabi? Jangankan kau minta jubahku, wahai Khadijah, kau minta langit dan bumi, aku akan berikan kepada engkau, karena jasamu sangatlah luar biasa di dalam perjuangan menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Siti Khadijah. Kira-kira Siti Khadijah sekarang ada yang begitu? Ada enggak? Suaminya datang pulang kerja enggak bawa duit, kira-kira apa yang dilakukan? Pak, tutup pintu, tidur di luar. Iya Bu. Mudah-mudahan nggak ada namanya Khadijah ini. Ada. Walaupun ada, bukan seperti Khadijah yang saya ceritakan itu ya. Jadi itulah Siti Khadijah radhiyallahu taala anha waktu tahun tersebut wafat. Sehingga tidak ada yang membackup, yang mendukung dakwahnya baginda Nabi SAW. Kemudian yang kedua, orang yang wafat pada tahun itu adalah Abu Thalib, paman beliau, yang selalu mendukung dakwahnya baginda Nabi SAW. Pernah Abu Thalib ini dipanggil, Pak, Bu, di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini DPR-nya orang Quraisy. Kalau kita ya di kabupaten ya Bintan misalnya, ada kantor DPRD. Di pusat ada DPR RI. Di provinsi ada DPRD tingkat 1 di Tanjung Pinang. Orang Quraisy juga punya DPR. Anggotanya siapa? Dari partai apa? Banyak. Abu Jahal anggotanya. Abu Lahab, Abu Sufyan pada waktu itu belum memeluk agama Islam. Khalid bin Walid belum memeluk agama Islam. Utbah, para musuh-musuh Islam yang mereka berkumpul di Darun Nadwah, DPR-nya orang Quraisy. Abu Thalib dipanggil di sidang. Abu Thalib, tolong sampaikan kepada keponakanmu Muhammad, jangan menghina Tuhan-Tuhan kami, jangan menyebarkan agama baru. Kata Abu Thalib, baik, nanti aku akan sampaikan kepada keponakanku Muhammad. Disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Tatkala disampaikan bahwasanya orang-orang atau pembesar Quraisy melarang baginda Nabi untuk melanjutkan dakwahnya, apa dikatakan oleh baginda Nabi? Ya ammi, wahai pamanku, law budi asyamsu ala yamini wal qamaru ala yasari ala an adruka hadzal amr ma taraktu. Wahai pamanku, kalau seandainya matahari engkau letakkan di tangan kanan dan rembulan engkau letakkan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perintahnya Allah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya, wahai pamanku. Jawab Abu Thalib, terus wahai Muhammad, aku berada di belakang engkau. Backingnya baginda Nabi Muhammad tahun itu wafat Abu Thalib, sehingga orang-orang Quraisy leluasa untuk menganiaya baginda Nabi SAW, untuk mendolimi baginda Nabi Muhammad SAW, sampai baginda Nabi Muhammad sedih tahun tersebut dan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Isra tadi dibacakan oleh qari'ah. Apa ayat Allah Subhanahu wa taala? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, maha suci Allah. Biasanya di dalam Al-Quran kalau ada kata-kata subhana, maha suci Allah, itu menandakan ada kejadian yang tidak bisa dipikirkan oleh akal kita. Mesti harus diterima dengan iman kita. Karena ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah memulai dengan kata-kata subhana, maha suci Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Manusia tidak sampai akalnya memikirkan apa yang terjadi, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Seperti halnya bapak-bapak, ibu-ibu misalnya lagi di rumah mau tidur, tahu-tahu ada gunduk di atap rumah. Biasanya apa Bu? Pak, tikus. Tahu-tahu plok jatuh bongkahan emas misalnya, langsung kaget mengucap subhanallah. Dari mana emas ini? Biasanya yang jatuh tikus, tapi emas yang jatuh di luar akal manusia. Begitu juga kejadian Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kejadian Isra Mi'raj ini, baginda Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Masjidil Haram, hanya dilakukan beberapa saat saja. Sehingga dikatakan di dalam kitab Ad-Dibai, "Tsumma arudduhu minal arsy qabla an yabrudal farsyu." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, aku kembalikan Muhammad ke tempatnya sebelum tempat duduknya dingin. Kalau kita duduk lama, bangun hangat gak? Hangat. Sebelum hilang hangatnya, baginda Nabi sudah datang dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Makanya tatkala diceritakan kepada orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy menganggap baginda Nabi ini orang enggak waras. Sehingga Abu Bakar dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, "Hei Abu Bakar, temanmu ini sudah enggak waras Muhammad itu." Makanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma huwa bimajnun" dalam surat An-Najm. Ya, baginda Nabi tidak, tapi akalnya manusia pada waktu itu enggak sampai. Ya, itulah ayat Allah Subhanahu wa taala apabila disampaikan dimulai dengan subhana, berarti tidak bisa diterima oleh akal kita, tapi harus diterima dengan iman kita. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra, yang memperjalankan. Baginda Nabi SAW, ya ini diperjalankan, bukan jalan sendiri. Seperti ini botol aqua, saya taruh di depan, kemudian saya pegang, saya taruh di sini. Ini botol aqua pindah atau dipindahkan? Dipindahkan. Begitu juga baginda Nabi SAW tatkala Isra bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, Pak Lurah misalnya ada telepon dipanggil oleh Bapak Presiden Jokowi besok pagi. Langsung beliau habis subuh berangkat pesawat pertama dari Batam, pakai baju yang ada di gantungan. Subhanallah, di dalam baju itu ada semut masuk. Kemudian dipakai bajunya habis subuh, berangkat ke Batam, kemudian ke Jakarta, bertemu dengan Bapak Presiden. Setelah berjumpa dengan Bapak Presiden, sore balik lagi sampai ke Sebung lagi misalnya. Bajunya dibuka, ditaruh lagi di gantungan. Tahu-tahu semut yang ada di kantong tadi keluar. Semut tadi cerita sama kawannya, Mut, saya tadi pagi berangkat ke Jakarta, berjumpa Bapak Presiden Jokowi. Kata semut yang dengar gimana? Wah, gila ente aja dari sini ke depan pintu ini, ya satu hari bolak-balik itu kadang nggak sampai, lebih daripada satu hari, apalagi ke Jakarta. Kemudian sore udah balik lagi, gendeng, kata orang Jawa. Gila ente, gak masuk akal. Ya kata semut satunya. Tapi memang kenyataannya demikian. Dia numpang, ya masuk ke dalam
kantong, ikut diperjalankan. Nah, itulah baginda Nabi SAW. Ibarat kita, ya demikian. Baginda Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih perjalanan baginda Nabi SAW ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan daripada rumah beliau atau ke Musola Ar-Roza? Kenapa? Karena memang ya dikatakan oleh para ulama, ya beliau waktu itu sering melakukan ibadah di Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Haram ini adalah masjid yang sangat luar biasa. Apabila kita ibadah di Masjidil Haram, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100.000 kali lipat. Kita sholat 1 rakaat di Masjidil Haram sama nilainya sholat 100.000 rakaat di Musola Ar-Roza, di Masjid Sultan misalnya di Batam. Itu pahalanya sama, ya 100.000. Kalau kita 100 rakaat di Masjidil Haram, ya sama halnya kita sholat 100.000 rakaat di Masjid Riayat Shah misalnya di Batam, atau di Masjid Jami. Nah, karena memang pahala di Masjidil Haram dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu baginda Nabi SAW menganjurkan kita untuk bepergian ke 3 masjid ini. Jangan kita kalau punya rezeki, ya punya harta, rekreasi, wisata kemana? Ke Singapura misalnya, ke Lagoy, kemana lagi? Ke Amerika, Disneyland, ke Hong Kong. Ya, kata baginda Nabi SAW, kalau kamu ada rezeki, ya berjalanlah kamu ke 3 masjid. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid, kata baginda Nabi. Jangan kalian merencanakan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, kata baginda Nabi. Yang kedua wa masjidi hada, Masjid Nabawi. Pergi haji, pergi umrah, itu berarti melaksanakan anjurannya baginda Nabi Muhammad SAW. Perjalanan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga ke Masjidil Aqsa. Karena memang sholat kita 1 rakaat di Masjid Nabawi dilipat gandakan juga 1000 rakaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid lainnya. Kalau kita sholat di Masjidil Aqsa 1 rakaat dilipat gandakan 500 kali, ya pahalanya seperti halnya ya 500 kali sholat di masjid biasa. 1 rakaat di sana sama dengan 500 kali lipat di masjid umumnya atau lainnya. Nah, itulah keistimewaan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Maka dari itu baginda Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa. Dikatakan oleh ulama, kenapa dipilih Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa itu pada waktu itu adalah masjid satu-satunya yang paling jauh dari kota Mekah. Ya, masjid yang paling jauh adalah Masjidil Aqsa, karena memang di Sebung belum ada Musola Ar-Roza, di Batam belum ada Masjid Riayat Shah, di Jakarta belum ada Masjid Istiqlal. Jadi yang paling jauh adalah Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa juga masjidnya para anbiya wal mursalin. Banyak nabi-nabi, banyak rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya di negeri Syam, di sekitaran Masjidil Aqsa. Bahkan kubur-kubur mereka pun, kuburnya para nabi dan rasul banyak di sekeliling Masjidil Aqsa. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, perjalanan Isra Mi'raj ini lailan, di malam hari, bukan di siang hari. Makanya ya dikatakan baginda Nabi SAW ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Isra Mi'raj itu di malam hari, ya sehingga sebelum subuh beliau sudah sampai ke tempat asal beliau. Lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Ya, Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh para mufassirin, kenapa Masjidil Aqsa ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekelilingnya? Karena memang disitulah banyak
para nabi dan rasul yang hidup di sekeliling Masjidil Aqsa, dan bahkan mereka wafat dan dikuburkan di sekeliling Masjidil Aqsa. Seperti Nabi Musa alaihissalam, beliau juga dikuburkan dekat dengan Masjidil Aqsa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga dikuburkan dekat dengan Masjidil Aqsa. Nabi Yusha bin Nun juga dekat dengan Masjidil Aqsa. Makanya sekeliling daripada Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina, agar kami bisa memperlihatkan kepada Muhammad, kepadanya yaitu Nabi Muhammad SAW, min ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad banyak diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW kejadian-kejadian yang bakal terjadi, baik dengan kejadian yang berhubungan dengan akhir zaman, kejadian yang berhubungan dengan surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi melihat ya orang-orang yang disiksa di dalam neraka, orang-orang yang mendapatkan nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala, dibuka semuanya oleh Allah, diperlihatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia, ada yang menafsirkan dia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dan yang maha mendengar dan maha melihat. Innahu, ada yang menafsirkan kembali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad ya waktu perjalanan Isra Mi'raj dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendengar dan melihat apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batasan pandangan baginda Nabi dan pendengaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Masjidil Aqsa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjut menuju langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh dengan ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tatkala ingin melanjutkan perjalanan beliau ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak berani mengawal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, cukup aku mengantarmu sampai ke langit ketujuh. Aku tidak bisa melanjutkan perjalananku menemani engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayatul khalilu khalilah." Masyaallah, hujan. Ini insyaallah alamatul qabul. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayatul khalilu khalilah." Apakah seorang kawan tega meninggalkan kawannya? Ya, sampai di sini wahai Jibril, enggak meneruskan mengawani baginda Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, "Likulli minna lahu maqamun ma'lum." Setiap di antara kita wahai Jibril, wahai Muhammad, mempunyai batasan-batasan tersendiri. Kalau aku lanjutkan perjalananku melanggar batasanku, maka aku akan binasa, kata malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan beliau menuju Sidratul Muntaha. Di tengah perjalanan, kemudian baginda Nabi dikawani dengan makhluknya Allah yang sengaja Allah ciptakan untuk menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau lanjut naik ke Sidratul Muntaha. Di tengah-tengah perjalanan beliau melihat arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah arasy-Nya Allah, beliau melihat salah seorang yang duduk di singgasana dipenuhi dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW berhenti dan tanya kepada yang mengawal beliau, "Siapa dia? Man huwa?" Siapa dia? Ahwa malakut ahwa malak? Apakah dia itu malaikat? Yang mengawal baginda Nabi jawab, "La, bukan." Ahwa nabi? Apakah dia itu nabi? La, bukan. Kemudian dijawab, "Huwa rajulun min ummatika." Dia itu adalah salah seorang daripada umatmu wahai Muhammad.
kaget bagi Nabi Muhammad mendengar jawaban pengawal beliau untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada umat apa yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang dia lakukan, kata pengawal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah orang itu lisanuhu rabbun bidzikrillah. Orang tersebut lisannya selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu waktu pun yang terlewat kecuali dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Lurah bertanya, bagaimana caranya agar kita ini berhenti daripada perbuatan ghibah? Ganti ghibahnya dengan berzikir. Ya, ingat Allah, ingat dosa, ganti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau selalu mengambil batu dan menaruh di mulut beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian tatkala ditanya, beliau berpikir terlebih dahulu, kalau aku berbicara ini membuat manfaat atau mudarat. Kalau manfaat dia lepas batunya kemudian dia bicara. Tapi kalau ucapannya ini mengandung mudarat, maka batu itu tetap di mulutnya radhiyallahu taala. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kalau kita ingin berhenti daripada ghibah tadi, daripada gosip tadi, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ada yang mengatakan qaulnya Sayyidina Umar bin Khattab, sebelum kamu berbuat, kamu anggap perbuatan itu terjadi kepada dirimu terlebih dahulu. Introspeksi. Kira-kira kalau kita mau nyubit orang, kita cubit diri kita sendiri. Sakit apa enggak? Sakit. Kalau kita mau ngomongin orang, seakan-akan yang diomongin itu kita. Kira-kira sakit hati enggak kita kalau ngomongin orang? Sakit hati. Nah, itu insya Allah salah satu jalan agar kita terhindar daripada menggibah orang, menggosip orang. Kita basahi selalu lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menentukan daripada akhir hayat kita. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir umurnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia bakal masuk surga. Dan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat nanti gak bisa kita hafalin mulai sekarang, gak bisa. Tergantung kebiasaan kita. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu bakal wafat tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau kehidupannya biasa dia berzikir kepada Allah, insya Allah wafatnya dia akan ingat kepada Allah dan menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu penelitian dokter, bapak-bapak, ibu-ibu. Penelitian dokter ini, orang sadar, orang normal seperti kita sekarang, itu tingkat kesadarannya 100%. Kalau orang kaget, terkejut, itu turun menjadi 50%. Kalau orang sakaratul maut, itu turun lagi menjadi 16%. Kalau kita normal sekarang 100%, ngomong enak, A, B, C, paham. Tapi kalau kaget, sudah turun 50%. Kadang spontan apa yang ada di mulut kita keluar. Kalau kita biasa berzikir, insya Allah tatkala kita kaget, ada ban pecah, lagi duduk di mesin misalnya, ada ban mobil atau ban motor pecah, toh apa yang kita ucapkan? Ya Allah. Kalau kita biasa berzikir, kalau kita biasa salawat, ya Rasulullah, astagfirullah, selalu membaca istighfar. Tapi kalau enggak biasa, apa yang terjadi kalau kaget? Lihat orang yang latah. Pernah lihat orang latah, Pak, Bu? Kalau kaget apa yang keluar? Copot yang keluar. Copot katanya. Copot nggak tahu disebut. Nah, ini kalau orang yang latah, karena tidak biasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau biasa berzikir kepada Allah, tatkala kesadarannya turun 50%, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi
tatkala sakaratul maut yang tingkat kesadaran orang pada waktu itu 16%. Iblis berperan mengganggu, ya, menyerupai gurunya, menyerupai orang tuanya agar orang ini tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya sehingga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau wafat dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kata baginda. Nah, ini jadi biasakan diri kita ini selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan selalu dalam lisan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah zikir terserah, mau zikir ya Allah, mau zikir Asmaul Husna, mau zikir Ratib Al-Haddad, mau zikir Ratib Al-Aqtas, mau salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasakan lidah kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi pemuda orang-orang tadi yang dijumpai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan kedua yang dilakukan oleh orang tersebut, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang tadi hatinya selalu berada di masjid, enggak mau jauh dari masjid. Kalau sudah hayya 'alas shalah, langsung buru datang ke masjid. As-salatu khairum minan naum, bangun langsung ke masjid. Apalagi hujan-hujan begini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hujan begini, as-salatu khairum minan naum, ke masjid dapat tarik selimut. Hah? Kira-kira tambah tarik selimut, tanggung, ya, matahari belum keluar katanya. Nah, jadi orang tadi yang mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala tadi adalah orang yang hatinya selalu berada di masjid, enggak mau jauh daripada masjid, selalu hadir dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, baik itu sholat, baik itu dia mengaji, baik iktikaf, baik amaliyah lainnya, baca sholawat dan lain sebagainya, mengaji dan lain sebagainya, dia enggak mau jauh hatinya dari masjid. Kemudian yang ketiga yang dia amalkan sehingga mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, walam yastasib liwalidayhi. Orang tersebut bukan termasuk orang yang durhaka kepada orang tuanya, enggak pernah ngomong kasar sama orang tuanya, enggak pernah ngusir orang tuanya. Bahkan na'udzubillah, zaman sekarang kadang ada orang tua yang dilaporkan kepada polisi karena ngambil tanahnya, katanya, na'udzubillah. Di TV ada kejadian begitu, ya, anak yang durhaka, na'udzubillah. Contohnya sudah banyak di Indonesia, kita sering dengar Maulid Bundang, bagaimana sikapnya kepada orang tuanya sehingga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi batu. Itulah, ya, orang-orang yang berbakti kepada orang tua maka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemuda tersebut umatnya baginda Nabi Muhammad yang berada di arsy Allah, yang lisannya selalu basah, selalu lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya selalu berada di masjid dan juga dia selalu berbakti kepada orang tuanya. Kemudian baginda Nabi SAW lanjut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan bermuajahah dengan Allah, ya, falamma qaba qausaini au adna. Dalam surat An-Najm dikatakan bahwasanya baginda Nabi SAW hadap Allah Subhanahu wa taala sebatas atau sejarak busur dan anak panah, bahkan lebih dekat daripada itu. Di Sidratul Muntaha baginda Nabi SAW berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW seperti dalam salat kita, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan atas kami, kata baginda Nabi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala beliau sendiri
tidak ditemani siapapun, walaupun malaikat Jibril tidak menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal malaikat Jibril adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak bisa menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril, baginda Nabi Muhammad berangkat sendiri berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda Nabi mengatakan, keselamatan atas kami. Itu menandakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita dan ingat kepada kita, sehingga kita seakan-akan dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah. Beliau mewakili kita umatnya. Assalamualaikum, keselamatan atas kami, bukan diri beliau sendiri, tapi keselamatan juga atas umatnya. Yang menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW dibawa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan salamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya di dunia mengaku umatnya baginda Nabi Muhammad, bahkan kelak di akhirat diaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sayangnya baginda Nabi Muhammad kepada kita umatnya, sehingga mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya. Sekalian doa kata Pak Lurah, ya, insyaallah sudah ceramah campur doa, berarti amplopnya double juga. Ya. Mari sebelum kita berdoa, kita membaca istighfar dulu. Terlebih dahulu kita baca 3 kali astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Bismillah. Habis baterainya. Halo, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada malam hari ini ya Allah, kami berkumpul ya Allah, kami beriktikaf ya Allah di Mushola Ar-Razzaq ya Allah, memperingati satu peristiwa yang penting ya Allah, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Yang kami harapkan ya Allah, yang kami inginkan ya Allah, hanya kami menginginkan rahmat-Mu ya Allah, agar Engkau ya Allah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Allah, dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sengaja ya Allah, dosa yang dilakukan oleh anggota badan kami ataupun hati kami ya Allah, karena kami manusia ya Allah, tempatnya salah dan tempatnya dosa ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami sadar ya Allah, kami masih bermaksiat kepadamu ya Allah. Kadang ke mata kami gunakan untuk memandang hal-hal yang Kau tidak ridhai ya Allah, memandang perempuan yang bukan mahramnya ya Allah, memandang hal-hal yang tidak baik ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kadang telinga kami ya Allah masih mendengarkan hal-hal yang
yang diharamkan oleh-Mu ya Allah. Kadang ya Allah lisan kami ya Allah masih kami gunakan ya Allah untuk hal-hal yang Engkau tidak ridhai. Kami masih sering berbohong ya Allah. Kami masih sering mengadu domba ya Allah. Kami masih mengguncingkan orang lain ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kadang tangan kami ya Allah kami masih gunakan untuk hal-hal yang Engkau tidak ridhai ya Allah. Kaki kami masih sering langkahkan ke tempat-tempat yang Engkau tidak ridhai ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maka dari itu ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami yakin ya Allah, ampunan-Mu melebihi daripada dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Walaupun dosa kami setinggi bukit ya Allah, sebanyak buih di lautan ya Allah, tapi ampunan-Mu ya Allah melebihi daripada dosa-dosa kami semuanya ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, ampunkan dosa daripada istri ataupun suami kami ya Allah, dosa daripada anak-anak kami ya Allah, dosa daripada saudara dan saudari kami ya Allah, dan dosa khususnya ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Karena mereka sangat berjasa kepada kami ya Allah. Ayah kami yang mendidik kami ya Allah, yang membesarkan kami ya Allah, ibu kami yang mengandung kami ya Allah, yang melahirkan kami ya Allah, yang berjuang antara hidup dan mati ya Allah. Beliau yang menyusui kami ya Allah, beliau yang menyuapi kami ya Allah, sampai kami dewasa dan besar seperti ini ya Allah. Mereka sangat berjasa kepada kami ya Allah, dan kami tidak bisa membalas jasa mereka ya Allah. Kami hanya bisa mendoakan beliau berdua ya Allah, agar Engkau ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apabila mereka masih hidup orang tua kami ya Allah, berikan mereka kebahagiaan ya Allah, berikan mereka husnul khatimah ya Allah. Berilah kami anugerah untuk bisa berbakti kepada keduanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadilah kami anak yang taat kepada kedua orang tua kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apabila mereka sudah wafat ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan ya Allah, jangan jadikan kubur mereka hufra min hufarin hiran ya Allah. Jadikan amal baik kami di dunia sebagai pahala bagi mereka ya Allah, dan jangan jadikan maksiat kami di dunia ini sebagai beban dan adab bagi mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kemudian ya Allah, di sisa daripada usia kami ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau bimbing kami ya Allah dalam meniti jalanmu ya Allah, jalan yang Engkau ridhai ya Allah, jalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, agar kami kelak Engkau wafatkan dalam keadaan husnul khatimah ya Arhamar Rahimin. Dan kelak ya Allah, tatkala Engkau bangkitkan kami ya Allah, bangkitkan kami bersama rombongan baginda Nabi Muhammad, di bawah bendera baginda Nabi Muhammad, bisa berjalan bersama baginda Nabi Muhammad, minum air telaga Kautsar dari tangan baginda Nabi Muhammad, tatkala kami di mizan tatkala kami dihisab didampingi baginda Nabi Muhammad, tatkala di mizan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad, tatkala menyeberang Shiratal Mustaqim yang mana di bawahnya api yang menyambar-nyambar ya Allah, api neraka-Mu yang begitu panas ya Allah, kami tidak kuat untuk menahannya ya Allah, kami tidak bisa menyeberang Shiratal Mustaqim kecuali mendapatkan doa daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kumpulkan kami bersama baginda Nabi Muhammad di surga-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kemudian ya Allah, berilah kami anugerah ya Allah untuk bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad di dunia sebelum kami memandang beliau di akhirat ya Allah, walaupun dalam mimpi kami ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, di antara kami yang hadir pada saat ini ya Allah, ada yang sakit, angkat penyakit mereka ya Allah. Di antara kami ya Allah, ada yang punya urusan, mudahkan urusannya ya Allah. Di antara kami ada yang susah dalam mencari rezeki, mudahkan rezekinya ya Allah. Di antara kami punya anak-anak yang tidak baik, jadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.